Harusnya dulu kamu tahan Risma supaya dia nggak pergi. Gara-gara Risma pergi kan, maka warung kita jadi nggak rame seperti ini. Terus gimana mau nahan? Orang dia kabur. Bapak sendiri gimana? Udah nyari kemana-mana nggak ketemu kan? Pak Sakti gimana? Aku sudah coba terawal Risma dan sudah tahu keberadaannya. Walaupun nggak persis, tapi setidaknya Mas bisa cari dia di situ. Tapi ingat, kalian harus segera bawa Risma kemari sebelum masalah baru datang. Pas ada satu laki-laki yang dekat sama saya, dia baik mau nerima saya apa adanya dan saya pun menikah. Tapi itu juga tanpa restu mertua saya karena mertua saya nggak setuju kalau saya nikah sama dia. Alasannya sih bilang kalau saya ini janda. Saya terima nikahnya Risma binti Yanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Pak. Batalin pernikahan ini. Batalin, Pak. Saya tidak setuju. Maaf Pak, pernikahan ini sudah sah dan tidak bisa dibatalkan. Kamu nekat banget sih. Bapak Ibu kenapa kesini? Kamu masih tanya juga ibu kenapa kesini, Sofian? Dari dulu ibu nggak setuju kamu nikah dengan janda itu. Tapi kamu tetap ngotot. Kamu diguna-gunain sama dia. Maaf Pak, saya nggak pernah guna-gunain Mas Sofian. Saya nggak ngundang Bapak sama Ibu karena... Alah, nggak usah pura-pura baik kamu. Kamu yang buat nikah diam-diam ini kan sama Sofian? Tenang Bu, tenang. Jangan bawa emosi. Beri mereka kesempatan. Bagaimanapun kehidupan keluarga ini anak-anak ibu yang menjalankan. Maka beri mereka kesempatan untuk mencari yang terbaik buat kehidupan mereka. Ini bukan yang terbaik, tapi yang terburuk bagi kehidupan saya. Bapak tetap tidak setuju. Maafin aku ya Mas. Kamu nggak salah. Terus nanti kita tinggal di mana Mas? Kita tinggal di rumah kita. Kamu tinggal di rumah aku. Kamu tunjukin sama orang tuaku kalau kamu adalah orang yang baik. Kamu tidak sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan. Kamu tunjukin sama mereka kalau kamu istri yang baik buat aku. Tapi aku takut Mas. Kamu nggak usah takut. Kamu ini udah jadi istri sah aku. Aku bakal tetap sayang sama kamu, Risma. Kalian berdua yang sabar ya. Ini bagian dari cobaan Allah. Apa yang diharapkan Sofian dari perempuan itu, Pak? Gak ngerti apa yang diharapkan. Biarin aja. Ntar juga datang kemari. Udah itu, Sofian pasti akan ceraiin istrinya. Karena tahu istrinya itu tidak berguna. Udah, ibu tenang aja. Jangan pusing-pusing. Ngapain pusing anak kayak gitu? Ngapain kamu kesini? Aku sama Risma mau tinggal di sini, Bu. Pak, Bu, izinkan Risma tinggal di sini ya. Ingat, sampai kiamat pun kami tidak akan mengizinkan kamu tinggal di sini. Pergi kamu dari sini. Aku nggak mau perempuan itu tinggal di rumah kita. Baik, Pak. Bu, kalau kami tidak boleh tinggal di sini, biar Sofian yang keluar dari rumah ini. Kamu tega Sofian ngancam ibu seperti itu? Maaf, Bu. Pak, sekarang Risma udah resmi jadi istri aku. Jadi aku akan tetap tinggal dengan Risma. Sofian nggak mau menceraikan Risma. Aku yang akan buat Risma minta cerai dari Sofian. Sudah beberapa hari ini ibu nggak enak badan. Kamu tega ninggalin ibu seperti ini? Ya udah, Sofian nggak jadi keluar dari rumah ini. Ibu ke dokter, Ibu. Nggak usah. Beliin ibu aja di apotik. Kalau begitu, Sofian ke apotik sekarang ya, Bu. Ngaco kali ini si Sakti. Masa kita disuruh cari si Risma daerah sini? Aduh Mas, kaki aku udah pegel banget nyariin dari tadi nggak ketemu lagi. Ada apa, Pak? Ngelihat orang ini nggak, Pak?
Enggak, Pak. Iya deh, makasih, Pak. Ayo, Pak. Iya, Pak. Mana sih? Enak banget hidupnya begini. Enak banget kamu, santai-santai. Tuh, bersihkan tuh semua rumah, sapu. Iya Pak, tapi Tapi apa? saya boleh makan dulu nggak Pak? Gak boleh. Enak aja kamu, belum kerja udah mau makan. Kerja dulu dong, baru makan. Tuh, pel tuh semua. Semua rumah itu sampai kinclong. Iya Pak, Ada apa sih, Pak? Kamu kenapa, sayang? sesuai yang Mas bilang, aku akan buktiin jadi istri Mas yang baik. Sofyan, ajarin istri kamu itu. Istri yang nggak tahu diuntung, masa santai-santai. Disuruh nyapu aja udah kayak gitu, baper. Mungkin Bapak nyuruhnya terlalu kasar. Jadi Jadi apa? Maksud kamu, Bapak harus lemah lembut gitu sama dia? Sofyan, sampai kapanpun Bapak tidak akan mau lemah lembut sama ini. Kerjakan! ya udah, sini mana anaknya. Aku jagain ya. Kamu beres-beres, sayang ya. Iya, sayang. Cari siapa ya Pak? Cari kamu. Kamu Risma kan? Iya saya. Mas siapa ya? Saya laki-laki yang akan bahagiain kamu. Pak, apaan sih Pak? Pak, Pak. Siapa itu, sayang? Aku nggak tahu Mas. Tapi laki-laki itu pengen memperkosa aku Mas. Ya udah, kamu tenang ya. Kamu lanjutin beres-beresnya biar aku lihat siapa orang yang masuk ke sini. Iya Mas. Jadi mertua kamu itu belum bisa menerima kamu. Iya Mas. Padahal selama ini saya udah berusaha baik. Saya akan coba kirimkan ajian kepada ibu mertuamu itu agar dia menyukai kamu. Kamu harus menuruti semua perintah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak? Ini tentang Risma, istrinya Pak Sopian. Ya, ada apa dengan Risma? Baru saja tadi saya melihat dia masuk ke rumah guru spiritual dan melakukan perbuatan tidak senonoh, Pak. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin gimana? Jelas-jelas saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Ya benar tuh, Pak. Tuh, kalau begitu benar juga dia tukang selingkuh. Selama ini dia cuma pura-pura baik. Lagian si Bapak mau aja punya menantu kasih Risma. Kalau saya jadi Bapak, udah saya usir dia jauh-jauh dari sini. Iya, Pak. Saya akan usir dia sekarang juga dari rumah saya. Ya. Ya udah, kalau gitu saya permisi, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sampai saya pernah diusir di rumah mertua saya. Setelah itu saya bercerita sama suami kalau saya pengen jauh aja sama keluarga gitu. Setelah itu saya pergi ke luar kota sama suami, ninggalin mama sama mertua saya. Risma, pergi kamu dari rumahku sekarang juga. Ampun, Bu. Izinkan aku tinggal di sini, Bu. Aku gak sudi kamu tinggal di sini. Berani-beraninya kamu di belakang Sofyan selingkuh. Aku nggak selingkuh. Pergi. Pergi kamu. Itu nggak benar, Pak. Bu. Aku nggak selingkuh. Aku datang cuma untuk minta petunjuk kepada guru spiritual itu. Sedikit pun saya tidak pernah percaya omongan kamu. Pergi. Pergi kamu. Ayo cepat kamu pergi cepat. Ayo. Ayo pergi sana pergi.
kenapa sayang? Teman-teman mengusir aku, Mas. Sofyan! Biarkan dia pergi. Kenapa Bapak sama Ibu usir Risma, Pak? Bu? Biar dia pergi, Sofyan. Dia cuma puas nafsu guru spiritualnya. Dan kau bela dia, Sofyan. Aku nggak selingkuh, Mas. Kamu percaya kan sama aku? Aku nggak percaya. Risma nggak mungkin begitu, Bu. Sofyan, jangan kurang ajar kamu sama ibu kamu ya. Ada warga yang melihat dia masuk ke rumah guru spiritualnya. Aku tetap nggak percaya. Risma, ayo kita pergi dari sini. Daripada kita harus tinggal di sini dimaki-maki sama orang tua sendiri. Sofyan, ingat ya. Kalau kamu pergi sama dia, saya tidak akan akui kamu jadi anak saya. Sofyan, kamu jangan pergi, Sofyan. Jangan konyol kamu. Pak, kali ini saya nggak bisa nurutin kata-kata Bapak sama Ibu. Aku akan tetap pergi. Nanti kita tinggal di mana, Mas? Ayo, kita pergi. Terima kasih. Gara-gara kamu anak saya jadi pergi. Harus gimana lagi ya? Si Risma dicari nggak ketemu-ketemu lagi. Kondisi kita sekarang makin buruk. Utang kita menumpuk. Gara-gara warung kita nggak laku. Siapa tuh? Udah biar Bapak yang buka. Iya, bentar. Mau kemana kamu? Bentar kamu. Pak, saya pasti akan bayar, Pak. Bener. Janji terus. Tapi kapan? Iya Pak, kalau ada uang pasti bayar Pak. Oh, dalam waktu 1 minggu kalian nggak bayar utang. Saya habisi kalian. Bu, jadi gimana nih, Bu? Kita mesti cari Risma nih, Bu. Tapi carinya kemana? Itu kayaknya temennya Risma ya? Apaan itu Pak? Pandi, sini. Sini kamu. Kamu temennya Risma kan? Iya Om. Kamu tahu nggak di mana Risma? Saya nggak tahu Om Risma di mana. Alah, jangan bohong kamu. Kamu mau dihajar? Ampun Om, ampun, jangan Om. Saya benar nggak tahu Risma di mana Om. Tapi saya punya nomor handphonenya Risma. Ya udah, mana sini? Setelah itu saya sama suami itu memang bahagia sih, bahagia tanpa orang tua gitu, tanpa keluarga. Tapi mama saya sering nelpon ke saya, katanya cepet pulang katanya. Soalnya di sini bapak itu kan sering ngikut aliran gitu. Jadi sering marah-marah kan, sering katanya bilang kalau misalkan gak nurut, mama lebih baik cerai gitu sama bapak. Pulang juga kamu. Tahu ya, kalau tinggal di luar itu lebih nggak enak daripada tinggal di orang tua. Maaf, Bu. Kamu lagi, Sofyan. Seenaknya aja bawa kabur anak orang. Pak, jangan salahin Mas Sofyan. Mas Sofyan nggak salah. Selama ini Mas Sofyan ngebantuin, ngebiayain anak Risma. Pak, Bu, maaf. Risma memang salah, tapi nggak selayaknya Bapak sama Ibu memperlakukan Risma seperti itu. Risma itu anak kalian, anak Bapak sama Ibu. Sofyan, kamu nggak usah ngajarin kami ya bagaimana cara kami menghadapi anak kami. Kamu aja nggak menghargai kami sebagai orang tua Risma dengan mengajak nikah anak kami secara diam-diam. Pak, Bu, maaf, saya... Aku yang bilang nggak ada orang tua. Gak usah dipanjangin. Percuma panjangin yang beginian. Udah kelar. Ayo ikut bapak kamu sekarang. Ayo. Bu, mau. Bu mau dibawa kemana Risma, Bu? Sofyan, kamu nggak usah ikut campur. Risma itu anak kami. Terserah kami mau berbuat apa sama anak kami. Kalau kamu nggak mau nurut, Sofyan bakal bapak berdoa sama bapak kamu. Mau? Ayo sana. Jangan ikut campur kamu. Ayo, duduk. Kita mau ngapain lagi, Pak, di tempat ini? Udah, nurut aja. Risma, kamu sebagai anak tentunya harus berbakti kepada orang tua kan? Kamu tenang aja, gak perlu melakukan apapun. Ya, ikutin aja apa kata dia. Gak usah banyak ngomong, ya?
Pak. Ayo pulang, aku takut. Ibu! 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 Bapak mana? Ngapain kamu pulang sendirian? Aku lari dari sana, Bu. Bapak nggak mau diajak pulang. Bapak ngajak aku ke tempat angker, Bu. Aku takut. Apa? Ini kabur? Tahu nggak sih? Bapak bawa kamu ke tempat angker supaya usaha Bapak laris. Pokoknya aku nggak mau kembali, Bu. Aku nggak mau kembali di sana, Bu. Jadi, kamu mau supaya Bapak kamu bangkrut, gitu? Aku nggak mau, Bu. Aku mau Bapak sukses. Tapi nggak kayak gini, pokoknya aku nggak mau balik lagi, Bu. Aku nggak mau. Dengan banjok jadi anak ya. Kamu kemana aja? Aku cemas nyariin kamu. Kamu baik-baik aja kan? Masuk yuk. Mau kemana? Siapa? Risma! Mana sih Risma? Risma di dalam. Aku mau kasih pelajaran sama tuh anak. Pengen kabur aja lagi tadi. Kayaknya kita butuh bantuan Sakti deh. Tuh anak benar-benar bandel namanya. Pasti dengan sedikit bantuan Sakti, tuh anak bisa nurut dan mau melakukan apa yang kita mau. Tapi saya menuliskan satu kata loh di sini. Suami kamu diguna-guna mertua. Kadang mertua nyangkanya tuh saya yang mengguna-guna suami saya. Padahal sebenarnya mertuanya nundukin anaknya supaya nurut sama itu ya. Di sini kayak playing victim gitu. Kalau saya lihat ini Mbak Risma mau dipisahin sama mertuanya. Tapi ingat ya, kamu jangan dendam.